Selamat datang di Selayang Pandang Perjalanan Kepemimpinan AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSI di Polres Tapanuli Tengah. Sebuah perjalanan yang singkat membawa perubahan di Polres Tapanuli Tengah. AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSI lahir di Semarang pada tanggal 28 Juli tahun 1984, menyelesaikan pendidikan Akpol tahun 2005 Resimenta Tiadaraka. Pada tanggal 8 Januari 2025, AKBP Wahyu resmi menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Tengah. Proses serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di Mapolda Sumatera Utara yang menandai awal dari babak baru Polres Tapanuli Tengah. Sebagai seorang pemimpin baru, AKBP Wahyu tidak hanya datang dengan semangat baru, tetapi juga dengan komitmen untuk membawa perubahan agar lebih baik. Bersama sang istri, Nyonya Fida Wahyu, ia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan memimpin Polres Tapanuli Tengah dengan penuh kepercayaan diri. Di bawah kepemimpinan AKBP Wahyu, banyak hal berubah di Polres Tapanuli Tengah. Salah satu hal paling menonjol adalah kemampuannya untuk membaur dengan semua elemen masyarakat dan instansi terkait, menciptakan suasana yang aman dan kondusif. AKBP Wahyu berhasil menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik itu masyarakat, instansi pemerintah, maupun aparat keamanan lainnya. Tidak hanya itu, di masa kepemimpinan AKBP Wahyu, program pemerintah nasional Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi prioritas utama dan diharapkan mampu berjalan dengan baik di Tapanuli Tengah. Untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal, seperti ketahanan pangan dan SPPG atau makanan bergizi gratis, AKBP Wahyu tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan, memastikan proses berjalan dengan baik. Sinergi dengan instansi lain seperti Pemkab Tapanuli Tengah dan Kodim 0211 Tapanuli Tengah, serta pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci sukses dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. AKBP Wahyu berhasil memperkuat kerjasama antar lembaga, membangun komunikasi yang baik antara pihak kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan Tapanuli Tengah semakin aman dan kondusif. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sosok AKBP Wahyu yang santun, bijaksana, dan mampu merangkul semua elemen masyarakat membuatnya sangat mudah diterima di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kehadirannya memberikan rasa kedekatan dan kebersamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga teman dan sahabat bagi semua pihak. Polres Tapanuli Tengah terasa semakin dekat dengan masyarakat berkat pendekatan humanis yang selalu dijalankan oleh AKBP Wahyu. Selain keberhasilan dalam bidang keamanan, AKBP Wahyu juga membawa perubahan signifikan di bidang pembangunan fisik dan fasilitas di Polres Tapanuli Tengah. Salah satunya adalah pembangunan musola di Polsek Pandan. Penataan ulang beberapa area di Mapolres Tapanuli Tengah juga menjadi perhatian serius, mulai dari lapangan apel hingga tempat parkir kendaraan dinas, ruang pertemuan mengalami peremajaan, serta ruang lobi yang lebih nyaman dan fungsional menjadi simbol perubahan Polres Tapanuli Tengah yang semakin terbuka dan ramah bagi siapa saja yang datang. Bidang pendidikan juga tidak luput dari perhatian AKBP Wahyu. Police Goes to School menjadi salah satu program utama sebagai bentuk kepedulian AKBP Wahyu terhadap generasi muda Tapanuli Tengah. Program-program sosial juga menjadi bagian penting dalam kepemimpinannya. Melalui program Jumat Berkah dan Minggu Kasih, AKBP Wahyu dan jajaran Polres Tapanuli Tengah tidak hanya melakukan kegiatan sosial, tetapi juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Program ini
menciptakan kesempatan bagi Polres Tapanuli Tengah untuk berbenah lebih baik dan berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan pelayanan. Di bawah kepemimpinan AKBP Wahyu, Polres Tapanuli Tengah tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pilar kemanusiaan yang tangguh. Ujian terberat datang pada 25 November 2025 ketika curah hujan ekstrim memicu rentetan bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor di beberapa titik vital di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sesaat setelah bencana melanda, AKBP Wahyu langsung mengambil komando di lapangan. Ia memimpin personilnya menembus wilayah-wilayah terisolasi. Beliau terlihat terjun langsung ke genangan air dan area longsor untuk memastikan warga, terutama lansia dan anak-anak, dipindahkan ke titik pengungsian yang aman. Di bawah arahannya, Polres Tapanuli Tengah bergerak cepat, berkolaborasi dengan BPBD, TNI, dan relawan guna memastikan jalur logistik yang terputus segera terbuka. Bagi AKBP Wahyu, penanganan bencana bukan hanya soal evakuasi, tapi soal menyentuh hati. Sisi humanisnya menonjol melalui berbagai inisiatif bantuan sosial seperti dapur umum dan logistik, bantuan sosial presisi, yakni penyaluran paket sembako dan kebutuhan balita dilakukan secara door-to-door ke rumah warga yang masih terjebak sisa-sisa lumpur. Trauma healing, yakni pendampingan psikologis kepada anak-anak korban bencana agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan. Setelah 1 tahun mengabdi, masa tugas AKBP Wahyu di Polres Tapanuli Tengah harus berakhir. Berdasarkan surat telegram Kapolri, beliau mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara. Meski masa tugasnya terbilang singkat, perpisahan ini meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh personil Polres Tapanuli Tengah, masyarakat, serta semua elemen yang telah bekerja sama dengannya. Penugasan di tempat yang baru tentu saja membawa perasaan kehilangan. Namun, dinamika penugasan dan pengembangan karir di kepolisian harus terus berlanjut. Terima kasih atas dedikasi dan segala upaya terbaik yang telah diberikan untuk Tapanuli Tengah. Selamat bertugas di tempat yang baru, Komandan. Doa kami selalu menyertai langkah-langkahmu. Terima kasih, Komandan.